Terus yang itu kita sampai punya rekor muri. Nah, kita punya 7 rekor muri, Pak. 7 rekor muri. Satu dari Leprit yang terakhir kemarin waktu pandemi. Jangan dong. Sing penting wani. Pak Jumala. Ya. Wah, kita kedatangan narasumber yang top markotop. Super. Wah, luar biasa ya. Udah nangani event-eventnya Raja Jogja, Sultan ya. Sultan tenan iki ora Sultan. Ya, terus Direktur kepolisian setahu. Ya. Bupati. Eventnya itu pasti pegang dia. ya Jakarta, Surabaya, bahkan Kalimantan pun beliau sudah Super. ya. Jadi beliau ini adalah owner dari Mahkota Enterprise, Pak. Ya. Mahkota Enterprise. Ya, dulu memang awalnya juga bangunnya tentang wedding. Wedding. Tapi sampai sekarang masih jalan juga. Jalan juga, terus berkembang terus. Ya. Ya, ada event organizer, event launching, gitu. Ya. Groundbreaking, terus macam-macam. Nanti kita uli-uli lagi ya. Dan levelnya itu event-event papan nasional ya. Papan atas semua. Ngeri ya. Top ya. Ya. Nanti Siapa sih, Pak? langsung aja. Panggil aja. Penasaran aku. Pak Indra. Pak Indra. Hey. Luar biasa, Pak. Biasa. Ya, monggo ya. Ya, terima kasih Pak Jumana, Pak Dada. Ya. Ketemu lagi, senang. Terima kasih, Pak. Pak Indra, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, silakan sapa dulu Sobat Kendel. Wah. Selamat pagi Sobat Kendel dimanapun Anda berada. Salam luar biasa, salam sehat, dan tentunya sukses di tahun 2023 untuk kita semua. Amin. Amin. Wah, Pak Indra, terima kasih Pak sudah bersedia hadir ya untuk memberikan inspirasi pada Sobat Kendel. Dan tentunya kita ingin tahu juga nih Pak, gimana Pak awalnya Pak Indra mendirikan Mahkota Enterprise. Iya, Pak Ganda, terima kasih juga Pak Jumana ini sudah diundang di acara luar biasa ini. Cah Kendel ya? Iya, Cah Kendel. Jadi kita mengawali Mahkota ini tahun 1991 Pak. Jadi sudah 30, ini tahun ke-32 artinya ya. Waktu itu belum ada jasa wedding organizer, jadi kita pelopor. Ya, menciptakan market lah ya. Pionir dulu Menciptakan market ya. Tapi di kota besar Jakarta gitu sudah ada ya, Pak? Mungkin sudah ada waktu itu benar. kita hanya melihat di Semarang Jawa Tengah belum. Karena begini, awalnya itu kita membuat paket Pak. Jadi orang mau wedding kan butuhnya macam-macam tuh. Ya. Dekorasi, foto, mobil pengantin, undangan dan sebagainya. Ya. Kita buat paket awalnya. Gitu Buat paket. ya. Kemudian setelah ada klien ngambil paketnya, udah terus yang ngurusi sopo. Ya. Walaupun kalau kebiasaan dulu mungkin waktu Pak Ganda, Pak Jumana nikah itu kan yang repot sedulur-sedulur. Iya, betul. Ada semua membantu semua. Tapi kan perkembangannya, programnya pemerintah 2 anak cukup, saudara sedikit, kemudian kadang sudah jauh, akhirnya untuk mengelola event wedding yang seumur hidup sekali itu diperlukan profesional. Betul. Karena datang ke kakak saya misalnya seminggu suruh nyiapke orang film, gitu. Betul. Punya kesibukan sendiri. Jadi dari membuat paket itu kemudian muncul kebutuhan bahwa perlu ada yang mengorganize acaranya. Jadi perlu ada yang mengatur vendor-vendornya, mengatur acaranya supaya acara yang tadi seumur hidup sekali itu Pak, pernikahan nggak bisa diulang. Jadi tidak boleh ada kata gagal, tidak boleh ada kata tidak berhasil. Kita mulai merintis jasa wedding organizer. Pak, mulai terasa Bapak adalah organize, artinya yang ngurus seluruh keperluan wedding.
Itu tahun keberapa kira-kira Pak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, paradigmanya agak sulit waktu awal ini karena mereka berpikir apa sih perlunya ini? Iya. Gitu ya. Iya. Bapak mulai state ini IO itu tahun keberapa? Oh, tahun keduanya 92 itu kita sudah langsung Bilang IO, Iya. saya ini organizer Anda. wedding organizer, ya, wedding organizer. Karena ya tadi permintaan dari paket itu mereka butuh ada yang mengorganize itu. Terus kemudian kita membuat yang namanya wedding organizer. Iya. Iya. Soalnya kata kuncinya adalah satu kontak, Pak Kanda. Iya. Jadi apapun yang terjadi, you yang tak kontak, Iya. gitu ya. One stop Vendor, service. one stop service, bener. Iya. Vendor seorang urusan pokoknya gue. Ya, betul. Berarti Sekarang itu paradigmanya sudah begitu. Ya, Jadi ya. kalau apa-apa ya ke IO-nya. Ke Iya, IO-nya iya, ya. iya. Ya tahunya mau yang buat pesen itu ya Bapak ya. Iya. Nah di awal tuh dulu berapa orang Pak yang Oh, dulu kita hanya bertiga, Pak. bertiga? Jadi saya, kakak saya sama partner satu. Oh. Terus di rumah itu karena masih perjuangan. Ya, ya. Saya merubah paradigma Ya, tadi ya. bahwa kalau event wedding seumur hidup sekali itu Ya. perlu diatur dengan baik supaya betul-betul berjalan lancar, sukses, pengantinnya sukses, tamunya seneng, keluarganya bahagia. Gitu. Iya. Nah, kita coba mengenalkan ya bahwa memang kalau mereka mau acara yang bagus ya butuh wedding organizer, event organizer. Dan syukurlah sekarang ini sudah hampir tidak ada acara wedding tanpa WO. Oke. Hampir Tanpa tuh organizer mungkin ya. masih ada 1-2 tapi 99% acara wedding Oh, itu iya. sudah pakai pakai WO. Iya. Dan sekarang mungkin perkembangan kalau yang di itu daerah-daerah banyak. masih ada ya, tapi kalau di Iya. kota besar sudah Iya. 99% pakai WO. Dan mungkin yang punya jasa seperti Bapak sudah banyak. Oh, banyak sekali Pak, banyak. Ada ini nggak Pak organisasinya? Ada, kan Oh, ada di ya? Semarang tuh banyak organisasinya yang dulu kebetulan saya juga mendirikan bersama teman-teman tahun 2002 kita mendirikan organisasi namanya IK Pesta. Oh, Ikatan IK Pesta. Pengusaha Jasa Perlengkapan Pesta. Oh. Ya, itu sampai sekarang masih ya. dan di keanggotaan sekarang itu teman kita yang WO itu mungkin 30 ada. 30. Itu baru satu organisasi. Nah, sekarang sudah banyak organisasinya. Oh, ada lagi organisasi lagi. Banyak yang termasuk yang di tradisional itu sudah ada. Oh, Ya, oke. ada asosiasi dekorasi, aspedi, ada asosiasi Aspedi, catering, ya. BPJI, Ya. ada asosiasi IO, ada banyak Ya. berkembang lah itu. Oke. Pak bisa tertarik di wedding ini apa dulu ceritanya? Ya, Itu sekolahnya gimana Pak? Sekolah apa maksudnya? nah, kebetulan kalau saya memang event manajemen Pak. Bukan, waktu itu belum ada event manajemen ya, masih ekonomi manajemen. Nah, Ekonomi manajemen ya. manajemen. Kok masuknya ke event? Nah, ya tadi Pak, kita melihat peluang tadi. Peluang? Karena belum ada kan. Tahun 92 itu belum ada. Oh. Jadi kita namanya menciptakan market ini. Iya, Kan- tapi sebelum Bapak bikin yang namanya organizer itu kan sudah di wedding itu loh. Kok masuk ke wedding? Kok tertarik di wedding? Nah, dari paket tadi Pak sebenarnya. Kita membuat paket, ya orang iya, kalau iya. wedding butuhnya vendornya banyak nih. Kalau sekarang kita perinci itu memang, satu acara itu bisa memang 15 sudah sampai- baca peluang Pak Ganda. Iya. Iya. Dari awal sudah cerdas lihat. Ya kalau sekarang pun kita selalu Pantes. harus melihat peluang. Ya, ya. Sampai sekarang Sampai kita sekarang, tetap ya perkembangan teknologi dan apa itu bisa semua menjadi peluang. Termasuk acara ini kan peluang. Iya. Dulu tidak ada toh Pak. Podcast. Iya. Betul. Oke. Terus dari tadi 91 ya? 91. Terus mulai perintilan sampai akhirnya benar-benar dikenal masyarakat. Dan papan Jawa atas. Tengah, terus masuk papan atas gimana? Gimana Pak cerita? Ya, jadi Perjalanannya. kita mulai berpameran, ya pameran iya, di itu mall-mall, ya, ya mengenalkan kan ikut pameran di mall. Kalau waktu mallnya masih Citraland, ya ada pameran di sana, mengajak teman-teman vendor-vendor, ayo bareng-bareng berpromosi, Ya. Satu satu area promosi. Iya. Kemudian perkembangan kalau 92 itu perjuangan Pak, karena ya tadi apa sih perlunya WO tuh waktu itu orang nggak tahu kan gitu. Dari pameran-pameran itu akhirnya ya terbentuklah marketnya. Marketnya terbentuk bahwa oh ternyata wedding ini perlu diorganize
Karena presiden tadi selalu kita sampaikan tidak bisa diulang loh. Iya. Orang nikah seumur hidup sekali, toh, Pak. Iya. Tidak bisa diulang. Pokoknya diancam ngono wedi deh. Iya. Bener ya. Intinya itu kalau gagal masuk main kawin lagi. Jadi Oke. itu kemudian tahun 2001 kita mulai membuat kantor. Kalau dulunya di rumah satu orang. Oh gitu ya. Kita mulai membuat Kantor ya. kantor. Setelah buat kantor kita langsung bikin pameran sendiri. Kalau di mall kan ikut. Iya. Sama. Ya. Tahun 2001 kita mulai bikin pameran sendiri. Di mana? Di waktu itu di Simpang 5 lantai 7. Oh. Kalau selalu sebelum itu berarti 91 sampai 2000 itu pameran selalu di mall. Ya. Kita membuat branding sendiri Mahkota Wedding Expo tahun 2001. Terus pesertanya jenengan dhewe? Enggak, kita ngajak vendor-vendor juga. Oh, vendor yang kerjasama ya tentunya ya. Ya semua vendor wedding lah kita ajak. Ya. Iya. Dan itu juga jadi expo organizer. Ya, dan itu sampai sekarang. Oh, gitu kita ya? Januari ada expo itu setiap tahun kita Namanya juga Mahkota Expo. selalu tiap tahun Mahkota Expo buat, tapi kalau ada juga yang ini kan seperti hotel yang menyelenggarakan, kita mengorganize jadi namanya pakai Padma Expo. Tapi Iya, setiap iya. tahun kita selalu ada Mahkota Wedding Expo itu selalu ada. Selalu ada. Tiap tahun. Di samping ada Padma juga mahkota selalu ada. Selalu ada. Yaitu dari 2001 sampai sekarang. Hebat. Termasuk waktu pandemi. Mantap. Nah, kalau vendor wedding itu apa saja misalnya, Pak? Dekorasi, perias, foto, video, mobil pengantin, gaun pengantin, Catering. undangan, catering, Banyak ya? banyak. Kira-kira kalau sekarang ada apa stylist, macam-macam itu juga berkembang. Satu acara bisa 15 sampai 20 vendor Iya. yang harus diorganize. Sekarang ada yang nyewakan LED. LED ya. Yang main musik tuh apa? Nah, entertainment, Entertainmentnya ya. musik, Sendiri, MC. Pak, LED untuk apa? Loh, LED untuk sekarang kan mereka membuat klip sebelum acara, bikin klip pre-wedding namanya. Nanti diputar klipnya. Itu juga market baru fotografer yang diciptakan. Iya. Jadi bukan sorot gini lagi ya? Maksudnya LED itu mana nih? Oh, LED yang videotron, Pak. Ya, bukan Videotron, proyektor. bukan. Ya, bukan yang kalau Jadi dulu misalnya kan kemarin proyektor. si kami merit Pak, minta video sama kita. Itu videotron ya? Nah, itu ditayangkan. Ya. Ya. Videotron ini medianya, Pak. Kalau Iya, kan proyektor. itu menggantikan proyektor kan? Betul. Jadi tidak di belakang Tidak. pelaminan tidak, toh? Tidak. Yang di Jadi belakang bisa kan tetap dimana ada aja. bunga atau apa gitu Ya, ya? betul. Tapi ada juga konsep background dekorasi yang menggunakan Itu juga ada. Juga ada sekarang. Jadi displaynya bisa berubah-ubah gitu ya? Ini makin maju ya. Ya. Pak. Wah, berkembang. mantap. Kalau kita lihat acara-acara di TV itu semua sekarang Iya. sudah LED semua. Pak. LED semua ya. Di backgroundnya Bisa disesuaikan ya. disesuaikan. Berarti aku kudu ngawin none iki ya. Ngawin bener kok ngawin bener. Ngono ya? Ulang tahun pernikahan kan. Oh Ngono ya? 5 tahun, 10 tahun dirayakan. Wes emas ya, Pak? ya? Hah? Emas tuh. Wes. Wes kawin emas tuh. Oh, pira sih aku lali aku. 90 90 berarti ya. 90 ya 43 Buruk lagi berarti 10 tahun mana? 7 tahun lagi lah. 7 tahun lagi dong. Iya, wes. Aku tak nabung mulai saya. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi aku bisa bayangke oh, Pak Ganda. Di belakangnya itu kan bisa mau Iya, mau gambar gambar Eropa, apa, mau tema gambar. apa, betul. Wah, itu luar Sesuai temanya biasa. apa bisa ditampilkan sekarang. Tuh. Iya. Jadi tahun 2001 kita menginspirasi lagi pameran sekarang tidak harus di mall. Karena kalau di mall kan marketnya ya orang Ya, datang dan ya. kita bikinnya tadi di Plaza Simpang 5 itu venue. Iya. Jadi orang yang datang ya pasti memang butuh wedding. Oke. Gitu. Jadi kita merintis itu sampai sekarang Mahkota Grand Wedding Expo. Oke. Iya. Dari dulu pesertanya 50 tahun 2001, sekarang 100 lebih gitu. Pak Indra, saya mewakili pemirsa nih Pak Indra. Kepo juga kalau saya misalnya mau Pak Indra sebagai wedding organizer itu Ya. gimana ngitung biayanya Pak Indra? Nah, kalau biaya itu tergantung jumlah tamu, Pak.
Oke. Banyak. Ya, anggap saja misalnya yang paling kecil tamunya 300 misalnya begitu. Ya. Gimana kita itu? masih lihat lagi venue-nya, Pak. Oke. Segmennya dari kelas A sampai kelas D harganya kan beda-beda, Pak. Oke. Oh, Venue- kelas A sampai kelas D. A Iya. itu yang paling tinggi. A paling tinggi, masih ada A++. Wih. Gitu Oke ya. lah, nek A itu Iya. mungkin adalah alamnya tersendiri. Iya. Pak, misalnya kelas D-nya seperti apa, Pak? Ya, kelas D itu tadi ya 300 tamu. Nanti Ya. kita cari venue biasanya yang sudah restoran sekalian. Oke. Jadi tidak ada sewa venue karena Iya, cukup iya. ambil makanan. Biasanya di kelas D itu venue-nya di mana biasanya? Kalau di Semarang Bapak yang sering. Oh banyak Pak, banyak sekali. Justru kalau makin ke bawah itu venue-nya makin banyak, berbagai restoran yang ada itu bisa dipakai untuk acara. Oh gitu ya? Iya, iya, Ya iya. tergantung tadi ya kapasitas tamu yang mau diundang. Kita biasa tanya dulu mau undang Iya. berapa, kita carikan venue yang sesuai dengan kapasitas. Gambarannya berapa kira-kira Pak? 300 orang. Oh, mulai dari per pax-nya misalnya 250.000 bisa. Per pack 250.000 itu sudah include dekorasi, Ya. belakangnya ini. Betul. Itu sudah termasuk gaun nggak? Bisa. Karena 250.000 itu sudah termasuk gaun. bisa Pak, bisa. Mantep ya. Bisa. Karena tadi vendornya sendiri itu juga kelasnya macam-macam Pak. Iya, 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 iya. Ya. Artinya kan itu kan pack 250.000 itu kan Bapak sudah all in ya? Ya, gitu bisa. Papan atas, orang atau sekretariat udah. Ya, tetap segmennya artinya teman kita kan banyak. Saya tuh gini Pak. Saya itu kan sudah menikahkan sekali Pak. Ya. Saya tuh ambil organizer atau apa sih catering itu yang bagus. Tapi saya akan tanya mana sih regane murah. Loh gitu loh Pak. Iya, Kenapa? selalu kok. Kenapa begitu? Karena sing nangani orang profesional itu sak orang murai tetap keren. Tetap keren. Ya? Nah, itu. saya ingin itu mengikuti polaku. Betul. Budget terbatas nggak apa-apa, tapi sing nangani profesional itu Betul. tetap keren Pak. Kuncinya itu Pak. Iya. Kuncinya itu. Karena ini contoh gampang. Ada pengantin undang artis. Iya, iya, iya. Undang iya. artis, tapi tidak dikelola dengan baik. Artinya artis itu kan suara. Iya. Soundnya tidak dipilih dengan Sona baik. ora gena gitu. Ya. Jadi artis yang mahal-mahal akhirnya kok keluarnya juga jelek. Iya, Karena iya, tidak iya, iya. didukung oleh Iya, sound betul. yang bagus. Saya ingin contohkan gini Pak Ganda. Iya. Kita punya menu yang kelas atas. Yes. Dagingnya harus impor. Iya, betul. Tapi sing nangani catering sing ora pati pengalaman. Iya. Iku aku mending catering sing pengalaman, menune rada ngisor. Betul. Itu lebih jos. Iya. Betul gitu ya Pak? Setuju Pak. Nah, pilih Pak Setuju. Indra. Iki papan atas Tiga gak? puluh 2 tahun. ya. Kok takon Iya. mana Pak yang harga saya terjangkau? Bisa. Itu harga silakan nanti bisa Kontak sendiri lah ya. Iya. Nanti ditaruh di deskripsi di lah. deskripsi tiga ya. Siap. Orang kebanyakan bisa kok ya Pak ya? Bisa. Karena tadi Jangan takut dulu ya Pak ya. vendor itu variabelnya banyak. Iya, iya, iya. Ya, Jadi- mau cari catering yang harga 50.000 ada, sampai yang 1 juta ada. Mantap. Mau sing apes plus bola. Iya, iya. Oh, masa diomongno nek itu ya. Kelas dhuwur. Wong Iya. Sultan tenanan wis Sultan Jogja dengan beliau. Pak Indra, suka dukanya Banyak. pernah nggak sih duka dulu lah? Juga dulu. Oh, ya. Awal hubungan. Berdarah-darah gitu, moncrot-moncrot pernah nggak sih? Ya, jadi begini, jelas ya kita kan merintis. Ya, Merintis ya. pengalaman belum ada. Hmm. Tentunya kita banyak belajar dari situ. Oh, ada kekurangan di sini, selalu kita evaluasi. Berarti event berikutnya ada tidak terulang. Ketemu permasalahan baru. Ya. Berikutnya kita evaluasi antisipasinya bagaimana. Contoh Ya. gampang lah. Sekarang banyak orang menikah outdoor. Ya. Kendalanya apa? Hujan. Ya. Ya, 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 ya. Kita selalu memikirkan ada plan B-nya. Bapak pernah ngalami nggak gitu? Pernah. Outdoor hujan gitu pernah ngalami nggak? Pernah. Terus Sering. gimana rasanya Pak waktu Nah, bener-bener terjadi hujan itu terus gimana? karena kita sudah ada plan B-nya, Pak. Oh, Jadi gitu. kalau hujan, kita sudah ada plan B-nya. Bagaimana kalau hujan, kita sudah persiapkan makanannya bagaimana, acaranya bagaimana iya, supaya tetap berjalan. Karena tadi tidak bisa diulang acaranya. Iya, iya, iya. Tamunya sudah datang, tidak bisa diulang. Ya, 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 ya. Jadi selalu kita tekankan kalau kita mau acara outdoor, kita harus punya plan B. Harus, tidak bisa tidak.
Jadi kalaupun hujan, acara tetap berjalan, tamunya tetap bisa makan. Nyaman lah Ya, kalau kenyamanan ya pasti berkurang. Tapi yang poin buat pengantinnya acaranya berjalan, tetap tamunya makanan tidak Sampai terbuyar ya, sampai. Ada Pak, kalau tidak disiapkan plan B, begitu hujan udah nggak bisa apa-apa. Makanannya kena hujan, tidak ada tempat untuk beracara. Jadi sebetulnya kalau outdoor itu harus ada biaya ekstra risiko ya Pak ya. Nah, kita pilih venue-nya juga Pak. Ya, plan B-nya itu kan juga space yang tidak boleh dipakai kan ini untuk plan B kita. Betul. Jadi biasanya ada venue itu yang dia punya outdoor, ada indoornya. Nah, indoornya ini harus bisa kita pakai untuk plan B. Kalau memang waktu itu kita pernah acara di Borobudur misalnya, di pelataran di Borobudurnya ya, bukan pelataran. Itu ada Taman Lumbini namanya outdoor, tidak ada indoornya sama sekali ya, kita harus minta tenda. Oke. Dan betul waktu itu hujan tapi kan ada tenda, tamunya bisa kita tampung di tenda. Di tenda ya. Begitu hujannya sudah selesai, orang mulai menyebar lagi ya. Oke. Itu yang orang terbang. Itu ndak ada anunya, ndak ada dukanya. Diantisipasi kabel. Nah, ya tetap dukanya. Tapi kalau yang benar-benar nggak enak itu apa ada nggak Pak? Di masa perjuangan ada nggak sih? Nah, misalnya pernah nggak? Misalnya nggak dibayar itu pernah nggak? Kalau sampai nggak dibayar tidak pernah, tapi kalau uang kita dibawa lari pernah. Tapi bukan klien waktu itu mengundang bintang tamu, sudah kita DP ternyata misalnya gitu. Tapi kalau kebetulan ya syukurlah sampai hari ini tidak ada customer yang tidak membayar. Karena mungkin keren lah. DP terus pelaksanaan harus lunas dulu gitu. Kalau dulu nggak bisa gitu Pak. Dulu nggak bisa. Dulu merintis ya nanti bayarnya setelah acara. Ini pengorbanan loh Pak. Pak, tapi sampai sekarang masih begitu juga bisa kan? Oh bisa. DP berapa persen gitu lah. Ya. Teman kita juga ada kan katanya 75% harus lunas. 25-nya menyusul masih ada. Iya. Tapi banyak juga yang harus 100% sebelumnya lunas. Kalau yang sudah mereka profesional mereka tetap seperti itu. Tapi sekarang ketentuannya gimana Pak? Minimal lunas berapa persen dulu? Oh kalau sekarang memang sebelum hari H lunas Pak. Oh gitu ya. Sebelum hari H lunas. Kalau wow-nya apa Pak? Nah, kenangan yang paling indah di bisnis ini Pak? Oh ya, memang yang event paling buat saya pengalaman luar biasa waktu Sultan itu mantu. Sultan Jogja ya. Kebetulan contoh gampang saja, meetingnya pakai kromo inggil. Buku acaranya kromo inggil. Terus kita mengenali Keraton Jogja, tiap ruangan namanya beda-beda. Itu berapa hari itu Pak yang waktu? Waduh, saya 3 bulan itu persiapannya ya? Iya. Meeting dan segala Iya. Sampai akhirnya kita terus setelah itu membuat kantor di Jogja. Akhirnya jadi lahir kantor di Jogja. Itu acara 3 hari dan tamunya ada 3 hari ya? 3 hari, mulai acara tradisi ada siramannya, ada mintodarenya, terus ada tamu pejabat presiden sampai duta besar. Tahun berapa? Tahun 2019. Loh Pak Jokowi no? 2000. Masih SBY itu. SBY berarti sebelum atau 19 sebelum pemilu. 2013. Sebelum masih Pak SBY waktu itu. Pak SBY datang dan duta besar, kemudian yang unik lagi adalah acara hari terakhir itu kalau 2 hari di keraton, acara terakhir di kantor gubernurnya. Itu ada kirap keretanya lah seperti kemarin.
detik-detik yang paling mendebarkan di pas apa? Di acara Pak Sultan, di acara Sultan. Oh ya, waktu tamu-tamu duta besar pejabat Datang, itu ya? kan, ya itu kan kita harus mengorganisasi supaya maksimal, tamunya flow-nya nyaman, itu kan. Itu lengkap Pak, termasuk makan segala Pak, Bapak sering ya. Oh iya, vendor semua, Vendor tapi kan semua, organizer iya. Yang semua. Bapak. Ya, karena ada alokasi untuk pendopo untuk VIP, ada Iya, pendopo iya. untuk VVIP, Untuk masyarakat juga gitu. Iya, untuk tamu umum gitu. Tapi yang paling berkesan ya waktu kongres tadi yang saya sampaikan itu di Gor Jati Diri kita Demokrat. kongres, ya kebetulan waktu itu kongres Partai Demokrat di Gor Jati Diri itu kita menyiapkan di belakang panggung ada satu kombi ya. Iya. Tentara. Tentara yang standby. Apa Kopassus ya? Waduh, saya katanya nggak ngerti ya, mungkin pokoknya, satu kompi gitu di yang standby di belakang panggung. Jadi terus yang itu kita sampai punya rekor muri. Wih. Karena kita punya 7 rekor muri Pak. Wih. 7 rekor muri. Satu dari Leprit yang terakhir kemarin waktu pandemi kita bikin konser Pak, offline. 7 apa saja Pak? Cepat Pak. Nah itu salah satu waktu Pak SBY itu panggung terbesar. Wih, panggung terbesar Panggung waktu terbesar, Pak SBY. karena Jati Diri waktu itu minta Pak Presiden kalau duduk dan di sana modelnya terap-terap, acaranya di atas, tidak mau gini, harus gini, nontonnya nggak boleh gini. Wih. Lantainya dinaikkan semua. Seluruh Penontonnya yang Jati Diri. dinaikkan. Lantainya tempat. Lah ya, lantai tempat hadirin toh. Tempat hadirin itu harus dinaikkan semua. Wow. Jadi satu Jati Diri itu Nggak kita perlu gitu panggung kok ini semua. apa? Iya, masa Nah, kan gitu. nggak perlu gini. Oke, 1 itu Pak. 2. Terus dekorasi kubah terbesar. Itu saat itu apa itu? Kapan? Di mana? Kalau itu acara wedding di Di- PRPP. Siapa Pak? Oh, kebetulan dekorator dia. Oh. Yang nikah vendor dekorasi sendiri. Oh, Kemudian kubah terbesar. PRPP dibuat atasnya dibikin kubah besar. Terus kita ada peragaan busana terlama 10 jam. Terus peragaan busana pengantin. Di Semarang juga. Semarang juga, Semarang semua 10 jam. Terus jamuan makan waktu itu ulang tahun Kota Semarang, jamuan makan terbesar 12.000 orang di Simpang 5. Wih. Terus Aku izin yang mendingan nih. Lo siapa? Lanjut Pak. Terus kita ada parade kereta kuda dari Lawang Sewu ke PRPP. Itu pas acara pameran. Terus kita kirap pengantin pakai kereta kuda. Apa judul ininya apa? Judul rekornya? Itu kirap kirap pengantin Terpanjang atau terapa? terbanyak dengan kereta kuda itu. dari Lawang Sewu ke PRPP. Weh, terus Terus 6 6 itu hiasan kue. Jadi kue pengantin itu hiasannya terbanyak. Itu juga dapat rekor. Terus yang ke-7 itu sebentar, satu lagi saya harus Wis gak apa-apa orang Ya. orang mau tujuh ya. 7 tapi 7 Oh, 7 rekor muri ya. 7 rekor muri. Wow. Terus terakhir kemarin waktu pandemi kita bikin konser yang di mobil itu. Drive-in konser pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Itu rekor muri juga. Waktu itu kita tidak minta rekor, tapi dari Leprit memberi penghargaan. Iya. Lembaga Prestasi Indonesia itu. Oh. Ya, jadi 7 rekor muri, 1 Leprit. Leprin. Leprit. Aku kayaknya nggak ada saingannya deh, ya. Kelihatannya Pak Ganda ya. Ya intinya dunia Anak kedua, ya. Enggak, aku takut Pak sing budget murah sing. semua bisa sesuai budget Pak. Ngono ya. Bisa dikonsultasikan Sesuai aja aja. ya. Masukkan aja langsung ke Pak Indra. Pakarnya lah pokoknya. Luar biasa. Oke Pak, ini kan sudah dahsyat Bapak ini. Mimpi ke depan apa? Mimpi besarnya apa? Masih ada mimpi nggak ini? Harus selalu orang bermimpi teman. Mantap. Super. Ya. Jadi kita berharap nantinya kita punya venue sendiri Pak. Jadi kita kalau sekarang ini kan venue-nya venue orang. Oh, I see. Kita sudah ada kerjasama, misalnya kita diminta mendukung
PRPP waktu itu memasarkan gedungnya PRPP itu juga ceritanya luar biasa. Jadi kalau dulu kita sering acara di PRPP, kalau acara harus mendatangkan AC, karpet, nutup gedung dan sebagainya. Terus akhirnya kita tawarkan kerjasama, kita olah dari yang dulunya 1 tahun hanya 20 atau 40 event saya lupa, langsung naik dari 90 event ya gitu-gitu. Tapi masih venue-nya orang kita berharap suatu hari ada venue sendiri ya Pak ya, yang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan acara. Pak Indra, venue sendiri itu harus uang sendiri atau boleh dengan investor Pak? Oh ya, tentunya kalau ada yang berminat sangat bagus. Ya, kalau sekarang kan bapak-bapak orang kaya, beliau ini visioner ya. Tinggal kalau sekarang harus kolaborasi Pak. Yes, keren Pak. Kolaborasi. Saya doakan segera Pak. Moga-moga ditonton investor. Karena Semarang belum ada venue yang memadai untuk MICE. Kita kalah sama Jogja. Di Jogja itu ada JC. Ya, jadi kita belum ada di sini. Jadi kalau sahabat Kendel ada yang pemerintah sudah, mungkin Pemkos sudah berapa kali juga merencanakan, Pemprov mungkin segera bisa terwujud lah. Amin. Jadi kegiatan MICE sekarang ini kan Semarang luar biasa event-event. Iya. Sudah saatnya lah ya. Bawa di Semarang semua perlu ada. Iya. Hebat, Semarang hebat. Gitu Pak Ganda ya, saya speechless Pak Ganda, luar biasa. Benar-benar Kamu menginspirasi teman-teman. istimewa nih Pak. Ya. Intinya selalu kreativitas dan inovasi. Wah. Sekarang tambah 1 kolaborasi. Dan ada kreativitas, inovasi tambah 1 kolaborasi, masih ada lagi Pak. Iya. Sing penting wani Pak. Yang betul wani lah iso. Wani dan gendel ya. Pak iya. Sing penting wani dan gendel ya. Gitu Pak Ganda ya. Gimana ya? Oke Ya. Pak Indra, terima kasih sudah berkenan hadir di Cak Kendel Podcast. Tapi kita sebelum berpisah Pak, silakan Pak Indra berikan tips buat Sobat Kendel. Ya, terima kasih untuk Sobat Kendel. Semoga acara hari ini bisa memberi inspirasi. Sekarang eranya memang kita harus, tadi saya sampaikan, harus tetap kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Saya yakin kondisi apapun, pandemi sudah hampir lewat, tapi kita tetap harus yakin, optimis dengan 3 hal ini kita bisa terus berkembang, terus maju. Amin. Luar biasa. Oke ya Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Ganda. Sama-sama. Terima kasih Rampoknya duduk di sini menginspirasi banyak orang. Inspirasi dan nanti mimpinya Pak untuk punya venue sendiri segera bisa. Kita doakan segera terwujud. Ya. Bukan hanya untuk beliau, untuk Kota Semarang. Ya. Oke, Sobat Kendel, silakan di like, komen dan share video ini ya sebanyak-banyaknya supaya banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan inspirasi dari Pak Indra bisa semangatnya lagi membara ya. Jangan lupa subscribe Cak Kendel Podcast serta nyalakan loncengnya. Tarang. Iwayu dan Kendel. See you Cak Kendel.